Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anakku kelas 3. Hari ini kita masih belajar dari rumah. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa belajar lagi di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum belajar anak-anak, marilah kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini yaitu pembelajaran PJOK kelas 3 KD 3.1 dan 4.1 tentang variasi gerak dasar lokomotor. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan gerak dasar lokomotor berlari dengan benar. 2. Peserta didik dapat mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor berlari dengan baik di rumah. Anak-anak, tentunya kalian masih ingat gerak dasar lokomotor. Gerak dasar lokomotor dapat diartikan sebagai gerak memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bentuk gerak lokomotor diantaranya berjalan, berlari, berjingkat, melompat, dan meloncat, berderap, merayap, dan memanjat. Berlari. Lari atau berlari adalah metode makhluk hidup untuk bergerak yang memungkinkan manusia dan binatang bergerak dengan cepat menggunakan kaki. Lari adalah cara yang lebih cepat untuk bergerak dibandingkan dengan berjalan. Lari adalah salah satu cabang olahraga tertua di dunia. Anak-anak, di bawah ini ada perbedaan antara berjalan dan berlari. Yang pertama dari aspek kecepatan. Kalau berjalan relatif pelan, kalau kita berlari relatif lebih cepat. Yang kedua dari aspek sudutnya lutut atau kaki. Kalau kita berjalan, sudut lutut kita normal, kalau berlari lebih banyak menekuk kaki kita. Yang ketiga dari aspek bagian yang menyentuh tanah. Ketika kita berjalan, semua telapak kaki menyentuh tanah, tapi dimulai dari kaki bagian belakang urut ke depan. Tapi kalau kita berlari, yang menyentuh tanah adalah ujung kaki. Terus aspek berikutnya kontak dengan tanah. Kalau kita berjalan, selalu kontak atau menyentuh tanah. Paling tidak salah satu kaki kita menyentuh tanah. Kalau kita berlari, ada saat kedua kaki kita melayang di udara. Jadi tidak selalu menyentuh tanah. Jadi ada saat kaki kita ada dua-duanya ada di udara. Aspek yang terakhir, cedera. Kalau kita berjalan, minim terjadi cedera. Kalau kita berlari, risiko tinggi terjadi cedera, khususnya terutama pada orang-orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Biasanya terjadi risiko cedera pada pergelangan kaki dan lutut. Anak-anak, berikut ini adalah cara berlari. 1. Pada saat berlari, posisi badan sedikit condong ke depan. 2. Pandangan mata ke arah depan. 3. Lengan ditekuk membentuk sudut 90 derajat, diayunkan ke arah depan dan belakang. Boleh kalian tangannya mengepal, boleh juga tangannya terbuka. 4. Bagian kaki yang kontak atau menyentuh tanah adalah ujung kaki. 5. Ada gerakan saat kedua telapak kaki tidak menyentuh tanah atau melayang. Jadi semacam kita
melompat. Jadi dua-dua kaki ada di atas tanah atau melayang. Ya anak-anak, kalau sudah, sekarang kegiatan di rumah kali ini. Yang pertama, gunakan baju olahragamu. 2. Pilih tempat yang luas dan datar. 3. Persiapkan 2 buah benda sebagai penanda pengganti kun. Misalnya batu, bata, sendal, atau botol bekas. Atau yang lain juga boleh. 4. Tata 2 penanda tersebut secara lurus berjarak sekitar 4 meter. 5. Awali kegiatan dengan berdoa, dilanjutkan dengan pemanasan secara mandiri. Ingat anak-anak, kita pemanasan untuk diri kita sendiri. Jadi untuk mengurangi risiko cedera. 6. Selanjutnya, berdiri di depan salah satu penanda tadi. 7. Lakukan lari pelan ke depan, dilanjutkan lari mundur ke belakang, dilanjutkan lari ke samping kiri, dilanjutkan lari ke samping kanan, dan yang terakhir lari ke depan dan diakhiri dengan loncat. 8. Untuk menambah kemampuan lari kalian, lakukan rangkaian variasi gerakan tersebut sebanyak 3 kali ulangan. Jadi diulangi 3 kali rangkaian yang tadi. Ulangan yang pertama kalian melakukannya dengan pelan. Ulangan yang kedua agak cepat. Ulangan yang ketiga lakukan dengan paling cepat. Nomor 9 yang terakhir, selama melakukan kegiatan selalu utamakan keselamatan. Anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang rangkaian variasi lari ke depan, lari ke belakang, samping kiri, samping kanan, depan, terakhir loncat tadi, lihat contoh berikut ini. Ya, samping kiri, samping kanan, lari ke depan, diakhiri dengan loncat. Ya anak-anak, itu contoh gerakan yang tadi sampean lakukan di rumah 3 kali ulangan untuk menambah kekuatan otot kaki dan kemampuan berlari kalian selama di rumah. Ya, setelah melakukan aktivitas 3 kali ulangan ketika kalian yang berlari tadi, setelah itu kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, bagaimana cara berlari yang benar? Jawabannya ditulis di buku, kemudian kirimkan dalam bentuk foto. 2. Praktikkan di rumah variasi gerak lokomotor di bawah ini, seperti yang tadi ya. Lari maju ke depan, lari mundur ke belakang, lari ke samping kiri, lari ke samping kanan, lari ke depan, dan diakhiri dengan melompat seperti video contoh. Tapi yang sampean videokan untuk dikirim 1 kali ulangan saja, tidak perlu 3 kali ulangan, biar nggak panjang-panjang videonya ya. Ya, berikut ini contohnya, saya ingatkan lagi contohnya. Sama dengan yang tadi. Nah, ada kun di depan dan di belakang itu ya. Perhatikan, nanti bisa diganti dengan botol, sendal, atau benda yang lainnya sebagai penanda saja. Ya, sudah. Selamat berolahraga anak-anak. Misalnya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di WA grup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.